Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Rizka Kinanti, NPM 1901010028 dari kelas PAID semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan ringkasan materi terkait perkuliahan Masailul Fiqih dari kelompok G dan kelompok H. Untuk materi kelompok G yaitu operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin. Operasi atau rekonstruksi kelamin adalah pembedahan yang merubah struktur seksual jenis kelamin seseorang, baik dari segi penampilan dan fungsi, dari seorang pria menjadi seorang wanita ataupun sebaliknya. Dari segi hukum Islam, operasi ganti kelamin hukumnya haram. Hal ini berdasarkan pada dalil dalam Quran surat An-Nisa ayat 119 yang artinya, "Dan aku, setan, akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya." Quran Surat An-Nisa ayat 119. Namun dari hal tersebut terdapat operasi kelamin yang diperbolehkan dalam Islam. Operasi kelamin yang diperbolehkan dalam Islam karena hal tersebut bersifat memperbaiki yang terdapat dalam kaidah fikih dan hadis yang dinyatakan bahwa bahaya harus dihilangkan, yang menurut madhab Imam Asy-Syatibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Seperti apabila hal tersebut tidak dirubah maka akan menyebabkan kesakitan dan bahaya. Untuk materi selanjutnya yaitu materi dari kelompok H yaitu abortus dan menstrual regulation. Abortus atau abortion adalah gugur kandungan atau keguguran. Abortus adalah suatu perbuatan mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin tersebut dapat hidup di luar kandungan seorang ibu. Sedangkan menstrual regulation adalah pengaturan menstruasi atau datang bulan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata positif dan mulai mengandung. Terkait hukum menstrual regulation dan abortus sendiri, para ulama sepakat untuk mengharamkannya. Hal ini karena menstrual regulation dan abortion adalah termasuk tindak kejahatan. Namun terkait hal tersebut terdapat ulama yang membolehkannya dan terdapat ulama yang mengharamkannya. Bahkan ada yang mengharuskan tindak abortus atau menstrual regulation tersebut. Namun tentu hal ini melihat dari keadaan yang terjadi. Menstrual regulation dan aborsi hakikatnya adalah sama, yaitu sama-sama merusak janin dan membunuh calon manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah, tetapi jika dilakukan atas dasar indikasi medis karena keadaan darurat, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Mungkin sekian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.